Assalamualaikum, Mas Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi Loh, wabarakatuh. dia keluar lewat situ. Magic juga, bro. Gila. Ketemu juga. Yoi. Maaf lahir batin ya. Udah lama lebaran. Tapi terakhir kapan kita Bay? Masuk ya ke. Nah itu jendela. Ini namanya jendela. Oh, ini jendela, ini. Ini namanya pintu. Ya. Jadi kalau rumah daerah sini gitu kebalik Ya. sob. Ah. Gitu. Ya kan? Aduh, Kacamatanya gila keren banget. asli ya, bagus ya. Tapi rumahnya agak Asli. ini ya, agak gelap Bay ya. Kenapa? Ya? Agak gelap ya. Iya itu kacamata lu taruh belakang dulu. Oh, kacamata ya. Oke. Semoga masih lucu ya lawakannya ya. Enggak, biasa ya. Kalau asli memang gini kacamata asli Iya. Taman Kuring. Bener. Nah, Asli. iya. Asli. Nyantainya situ ya. Oke, siap. Sobirin dan Sobirot. Nah, ini salah satu narasumber gue yang mau gue angkat gitu. Menurut gue dia oke banget, bisa menginspirasi orang gitu loh. Itu mungkin. Mungkin. Oke banget sih, enggak biasa. Makanya gue mau coba apakah memang lu semua sependapat dengan gue. Ya, makanya jangan lupa di subscribe ntar ya, sama komen. Oke, yuk kita ngobrol yuk. Nah, jadi Bayu ini salah satu temen gue yang gue ngikutin journey-nya dulu dari zaman SMA. Karena rumahnya dia dan sekolahnya dia itu masih satu area dengan rumahnya gue dan sekolah gue. Iya, nggak usah disebut ya sama nanti branding banget ya. Oh iya, disebut ya, jadi disebut ya. Tapi air lo dulu yang dipalak, boleh jangan ya. Yang dipalak sepatu Nike. Sepatu Nike, Air Jordan ya. Iya, ya itu pengalaman hidup lah. Pengalaman Makanya hidup kita ya. kalau mau main basket itu ya biasa-biasa aja Iya, sepatunya. bener, pakai Iya bata. kan? Nanti Iya. daripada pura-pura pengen punya sepatu keren, pulangnya nangis kan? Iya, pengalaman pribadi Pak. Iya mas, sedih. Oke, jadi gue udah lama banget nggak pernah ketemu dia. Iya. Dan tiba-tiba gue tahu dia sekarang memang bisa dibilang hidupnya berada dalam jalur kesuksesan gitu loh. Sukses itu kan banyak ya parameternya bro, Iya. ya kan? Iya. Nah, saat ini yang mau gue angkat sebenarnya lebih ke journey-nya lo sih, gitu loh. Baik dalam keluarga, dalam karir, gitu. Itu sih yang mau gue coba angkat dari lo. Nah, sedikit dong, Mas Bayu menceritakan profile lo aja, lo highlight aja. Kasih tahu ke viewers gue dong. Oh, ya gue namanya gue Bayu. Gue kenal sama Evan udah cukup lama. Ya dulu gue pas kecil ya memang hobi main basket. Terus habis itu setelah itu gue sekolah lama, kuliah sempat di Australia, pulang lagi ke sini, terus mulai tuh kreatif tuh apa namanya, gimana caranya membuat sebuah acara dengan konsep beda. Kita nggak usah bahas kayak situ ya nanti ya. Tapi maksud gue itu masa lalu. Gue sebenarnya gatal sih baik, karena itu salah satu prestasi lo baik. Gitu. Iya, Ya. ini sedikit aja ya. Ya. Keywordnya itu adalah Ladies Night. Nah, ya zaman dulu termasuklah yang sempat ngerame-ngeramein apa namanya perkumpulan itu pas awal-awal. Nah, itu kan Iya. salah satu achievement ya, Bay ya. At that Ya. time gitu loh ya. Zaman Ya. itu berarti lo kuliah ya? Apa setelah kuliah, Bay? Setelah kuliah itu tahun 2001-2002 itu. Oh gitu, berarti Iya. lo udah balik ke Indo ya? Udah balik ke Indo. Nah, sedikit nih, Bay. Bicara soal konsep yang lo udah lahirin ya. Mungkin early 2000 ya sampai 2003-2005 acara lo itu memang hype banget ya gitu loh dengan Betul. konsep lo itu. Betul. Dan 2005 ke atas sampai ya pokoknya 2005 ke atas lah ya. Nah, Agak zong sih. Kenapa gue bilang agak zong? Hmm. Karena orang-orang yang datang ke acara itu, Bay, hmm. yang tadinya berharap isinya perempuan semua, Hmm. iya kan? Karena yang datang adalah isi cowok semua. Pas datang nggak taunya nyet-nyet, kagak ada ceweknya, coy. Isinya cowok semua gitu loh. Jadinya bukan acara ladies night. Seakan-akan jadi acara gay night, bro. Serius nih. Serius. Iya, sebenarnya sih iya. Dan Gitu. sayangnya ya apa namanya ya pasarnya ada kan, sayangnya kan gitu kan sebenarnya kan. Benar. Sebenarnya mau acaranya apa aja sih sebenarnya, penting kan memang suatu hal yang positif sih yang bisa diambil dari seseorang. Betul. Gitu. Ya intinya kita bicara strategi kan sebenarnya kan, bukan value tapi cara membuat ini bisa beda dari yang lain, terus gimana caranya ini diminati kan sebenarnya. Ya, Orang bisa datang. cukup kreatif juga ya lo ya. Yang teman-teman gue juga kayak lu ini kan kreatif, jadi kalau kita ada di lingkungan kreatif ya kita juga apa namanya terasah. Iya. Tapi habis itu kan gue nggak lanjut, gue ngambil S2 waktu itu di UGM, Strategic Management. Nah setelah itu gue belok dari apa namanya ibaratnya entrepreneur atau self employed gitu. Setelah itu
gue ngambil S2, terus gue kerja di BUMN sampai sekarang. Sampai saat ini. Oke. Nah, berarti itu tahun berapa tuh, Bay? Gue selesai 2007, gue masuk ke BUMN ini tahun 2008 dan nikah di tahun 2008 juga gitu. Oh gitu. Berarti awal mulai karir lu itu sebenarnya lu ngerasa di saat lu mulai nikah, bener nggak? Atau sebelumnya lu udah mulai memang Jadi berkarir? jadi dulu gue pengen nikah tapi rasanya alam semesta belum mendukung karena waktu itu gue belum bekerja secara apa namanya fix gitu ya. Oke. Nah, tapi setelah itu gue memberanikan diri untuk melamar ya seorang gadis yang gue cintai gitu kan. Betul. Udah terus menikah gitu ya. Dari situlah kita ngebangun dari nol berdua. Oke. Sejarah lo ketemunya kita nggak usah bahas ya. Nanti di konten yang satu lagi, gue janji bahas. Nggak apa-apa ya? Nggak, itu karena bisa jadi novel. Oh, bisa. Ini saksinya juga nih si bos ini. Jadi Itu novel. bisa jadi novel. Itu menyentuh loh. Itu menyentuh. Lo bener loh. Itu menyentuh loh. Oke. Iya. Agak menarik sih, Bay, sebenarnya, Bay. Iya, ya udah kalau mau bahas kata Jangan. konten lain, Iya. ya kan. Biar subscribe-nya makin banyak nanti. Oke, kan. siap. Nah, Heeh. dari perjalanan lo nih, mulai dari lo bangun keluarga sampai Iya. lo bangun karir, pasti lo pernah jatuh bangun, Bay, gitu loh. Betul. Mungkin pertanyaan gue lebih ke karir lo dulu ya, gitu loh. Pernah nggak sih lo yang lo udah pede banget nih sama karir lo, gue bisa nih di sini, gitu loh. Tapi ternyata lo jatuh banget gitu loh. Ya banyak hal ya jatuhnya, bisa jadi karena orang lain gitu loh yang menjatuhkan lo, bisa jadi karena memang belum beruntung aja gitu loh. Pernah nggak sih lo yang sampai blok gitu lo jatuh? Blek belum pernah. Tapi kalau blek terus blek tarik diri lagi, ya gitulah keadaannya. Jadi kan kebetulan kan gue di kantor ini kan memang ditempatkan kan pernah di beberapa bidang dan bagian yang nah intinya itu semuanya kan kita belajar baru terus. Dulu awalnya anyway gue di BUMN yang ini ya, telekomunikasi ya. Boleh disebutin nggak? Gak apa-apa, Telkom Indonesia, Oke, bangga Telkom dong, Indonesia. bangga dong. Ya, Bayu ini kerjanya sekarang di Telkom Indonesia Heeh. dan divisi bisnis unitnya tuh digital. Direktorat Digital Business. Bos. Bos Zaman saya, sekarang bos saya banget Mas sih. Fajrin. Tuh. Mas Fajrin, Salah satu mantan presiden Bukalapak. Bukalapak ya. Jadi Direktur kita. direktur lo ya sekarang. Iya. Ya? Oke. Terus lo kapan jadi direktur? Baik. Aduh, semua orang pengen jadi direktur, tapi coba suruh bertanggung jawab. Oh gitu ya. Enggak susah ya. Semua orang pasti pengen dan bisa mungkin jadi direktur, tapi pada saat menepati posisi itu, ya ampun, nilai tanggung jawabnya untuk bangsa itu tinggi sekali gitu ya. Suatu saat pasti orang-orang itu kalau misalnya bercita-cita dan lihat, pasti suatu saat bisa sih. Kalau Tapi misalnya udah matang. arah lo udah kesana dong. Enggak sih, gua terus terang ngeri juga ya, karena kan ya intinya gini sih, cita-cita boleh setinggi langit ya jadi presiden atau apa, tapi kalau misalnya kita ngelihat roadmap, tentunya kita persiapkan mental dan apa namanya kompetensi masing-masing ya. Oke. Harus kita siapkan step by step aja. Nggak tahu gue pengen jadi apa, nanti kita jalanin aja, ya pasti kita harus lakukan terbaik.